Kedatangan Anies Baswedan di Grand Pacific Hall Sleman, Yogyakarta disambut meriah oleh ribuan relawan. Dalam acara ini, Anies mendapat mandat dukungan dari Forum Kabah Membangun yang dipimpin oleh kader senior P3, Habil Marati. Dalam acara tersebut, Habil Marati mengaku dukungan P3 terhadap Anies Baswedan akan membawa partai berlambang Kabah tersebut lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa beserta keluarga selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan menghadiri deklarasi Forum Kabah Membangun di Sleman, Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Anies juga mendapat dukungan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Kedatangan Anies Baswedan di Grand Pacific Hall Sleman, Yogyakarta disambut meriah oleh ribuan relawan. Dalam acara ini, Anies mendapat mandat dukungan dari Forum Kabah Membangun yang dipimpin oleh kader senior P3, Habil Marati. Dalam acara tersebut, Habil Marati mengaku dukungan P3 terhadap Anies Baswedan akan membawa partai berlambang Kabah tersebut lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024. Sayangnya langkah Habil Marati tidak dianggap sebagai sikap resmi P3, lantaran Habil dianggap sudah tidak aktif di partai saat ini. Pasalnya belakangan, terlihat sinyal kuat jika P3 yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sementara itu, apa yang dilakukan Habil dan Forum Kabah Membangun ditengarai sebagai gejolak dalam internal P3. Gejolak dalam P3 telah terlihat sejak pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai ketua umum. Akankah gejolak dalam tubuh P3 berimbas pada pilihan politiknya terhadap koalisi partai dan calon presiden untuk pemilu 2024 nanti? Sahabat BN, deklarasi dan pernyataan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Forum Kabah Membangun atau FKM dan Forum Ulama Membangun atau FUM dalam suatu acara yang penuh gegap gempita di Ballroom Hotel Grand Pacific Sleman, Yogyakarta kemarin telah berlangsung dengan lancar. Dalam rangkaian kunjungan Anies Baswedan ke Jogja, mulai dari bandara sampai ke sejumlah tempat, Anies Baswedan ditunggu oleh ribuan massa, oleh ribuan warga masyarakat Jogja. Ini setidaknya menunjukkan bahwa Anies Baswedan ternyata mulai dari kunjungannya ke Medan tempoh hari sampai ke beberapa tempat dan baru saja ke Jogja mendapat sambutan yang begitu hangat dari warga masyarakat. Dan memang ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sekarang ini benar-benar menginginkan adanya perubahan. Sebab kita tahu Anies Baswedan adalah tokoh perubahan bagi rakyat sekarang ini. Sahabat BN, dalam kesempatan ini kita akan memperbincangkan apa sesungguhnya yang dapat kita ambil dari deklarasi dan pernyataan dukungan dari FKM di Jogja kemarin ini. Sesungguhnya FKM kita tahu adalah manifestasi dari warga Partai Persatuan Pembangunan P3 yang punya kecenderungan menuruti atau menyahuti isi hati atau kecenderungan pilihannya kepada Anies Baswedan di akar rumput. Ketika DPP P3 telah bergabung ke KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang di dalamnya ada Partai PAN, ada Partai Golkar, dan kita tahu pucuk pimpinannya di atas adalah Pak Jokowi yang kecenderungan
pilihannya kepada Ganjar Pranowo, maka FKM tampaknya mengambil sikap untuk menyelamatkan P3 sesuai dengan kecenderungan akar rumput pemilih P3 di kalangan bawah, bahwa kecenderungannya adalah menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan, maka FKM melaksanakan deklarasi kemarin itu untuk Anies Baswedan. Sekarang mungkin jadi titik perhatian bagi publik persoalan adanya perbedaan kecenderungan dukungan dari elit P3 di DPP dengan kecenderungan dukungan pemilih P3 di akar rumput. Padahal partai apapun jelas untuk kelangsungan hidup partainya, pedomannya adalah pemilihnya di akar rumput. Sebab yang akan memberikan suara kepada suatu partai, tak terkecuali P3, tentu adalah pemilihnya yang akan datang ke TPS nanti dan menjatuhkan pilihannya kepada P3. Dengan demikian, kalau elit P3 di DPP punya kecenderungan menuruti arahan pucuk pimpinan KIB ke Ganjar Pranowo, sedangkan akar rumputnya punya kecenderungan ke Anies Baswedan, apa nanti kira-kira yang bakal terjadi hasil perolehan suara bagi P3 di saat pemilu 2024 mendatang? Sebenarnya fenomena seperti ini di tubuh P3 bukan saja saat ini saja, tetapi sebelum ini juga ada kecenderungan P3 seperti sekarang ini. Dan ini tampaknya memang berdampak kepada perolehan suara P3. Kita tahu P3 pada pemilu 2014 memperoleh kursi di DPR RI 39. Namun apa yang terjadi? Dari hasil pemilu 2019, P3 terpaksa kehilangan kursi 20. Sehingga kursi P3 dari hasil pemilu 2019 hanya 19. Kalau P3 masih bertahan untuk berbeda dengan konstituennya, memang tidak tertutup kemungkinan P3 bisa saja nanti pada tahun 2024 tidak lagi punya perwakilan di DPR RI dan tidak mampu mencapai ambang batas dari hasil pemilihan. Dan ini juga banyak diramalkan oleh para pengamat sekarang ini. Melihat fenomena P3 sekarang dibandingkan dengan fenomena yang sama pada P3 sebelum ini. Kita tentu perlu mengetahui bersama bahwa P3 ini lambangnya adalah lambang Ka'bah. Ka'bah itu adalah kiblatnya umat Islam yang letaknya di Masjidil Haram di Mekah. Kalau demikian, kita yakin pemilih P3 ini sangat kecil kemungkinan dari non-Muslim. Dan sangat besar kemungkinan pemilih P3 adalah Muslim. Kalau demikian, jika sempat nanti dari hasil pemilu 2024, P3 tidak mampu mencapai ambang batas dan P3 tidak ada lagi perwakilan di DPR RI, dalam artian P3 hilang, banyak sedikitnya tentu akan berefek juga kepada citra kita umat Islam di Indonesia. Kenapa demikian? Karena Indonesia ini adalah mayoritas Islam. 86% lebih penduduk Indonesia dari 272 juta lebih itu Muslim. Sungguh sangat ironis nanti kalau dari hasil pemilu 2024 nanti P3 sempat tak ada lagi. Dan ini mungkin rakyat mengharapkan menjadi catatan penting bagi P3 sekarang ini, terutama bagi para elitnya yang ada di DPP. Sekarang P3 tampaknya seperti berada di dua persimpang jalan. Satu simpang jalannya adalah menuju ke KIB. Dan finish yang hendak dicapainya adalah Ganjar Pranowo. Satu lagi jalan menuju konstituennya, pemilih P3 di akar rumput.
kecenderungan finish yang tidak dicapainya adalah Anies Baswedan. Kalau demikian, mana yang lebih penting? Keinginan DPP yang akan dituruti ataukah keinginan pemilih yang akan dituruti? Kalau untuk kepentingan jangka pendek, demi kursi jabatan P3 yang sekarang ada di kementerian, ada di One Team Press, dan juga mungkin ada di komisaris BUMN, tentu harus keinginan DPP yang harus dituruti demi penyelamatan kursi-kursi ini. Tetapi kalau kepentingan jangka panjang untuk kelanjutan P3 ke depan, tentu harusnya yang dituruti adalah keinginan konstituen, keinginan pemilih P3 yang ada di akar rumput. Sebab penentuan ada atau tidaknya P3 setelah pemilu 2024 nanti bukan terletak di elit, bukan terletak di KIP, tapi terletak pada tangan-tangan pemilih di akar rumput yang nanti akan mencoblos orang-orang yang ada di partai berlambang Ka'bah ini. Sehebat apapun elit P3 di DPP, andai kata nanti rakyat tidak memilih P3 ini dalam pemilu, elit tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karenanya, untuk kepentingan jangka panjang, agaknya DPP P3 mungkin perlu mempertimbangkan untuk menuruti keinginan pemilihnya atau konstituennya di akar rumput. Kalau tidak ingin P3 nanti tidak ada lagi setelah 2024 karena tidak dipilih oleh konstituennya yang kecewa terhadap sikap DPP-nya. Andai kata pemilih P3 cenderung ke Anies, tapi DPP-nya cenderung ke Ganjar contohnya nanti, atau sebaliknya, jelas pemilih ini tidak akan memilih partai nanti, tidak akan memilih P3, jelas itu. Apalagi pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif serentak. Sedangkan dalam tengah waktu 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, mungkin besar juga pengaruhnya. Apalagi ini serentak. Kita sebagai rakyat tentu menginginkan P3 tetap ada. Sebab inilah satu-satunya partai di Republik yang mayoritas penduduknya Islam ini, yang partainya berlambang Ka'bah. Jika sempat partai ini tidak ada lagi nanti setelah pemilu 2024, tentu kita akan merasa kecewa. Kok begini ironisnya di negeri ini? Partai yang berlambang Ka'bah sempat tidak ada di hati rakyatnya yang mayoritas Islam. Dan mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan bagi DPP di dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.